Oke, saya balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dari Alhamdulillah. seluruh tanah air dan juga yang dari Malaysia. Saya ucapkan selamat datang, Mak Kaya dan seluruh timnya ya. Semoga malam ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang penuh keberuntungan, dalam kondisi yang penuh dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Malam Amin. minggu biasanya teman-teman mungkin weekend dan lain sebagainya, tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti Zoom ini ya. Rencana awal saya buat kemarin Zoom ini hari Jumat ya, tapi ada beberapa kesibukan jadi saya cancel dan saya ganti hari ini gitu ya. Kemudian tadi rencananya mau Google Meet, entah apa masalahnya nggak tahu, tiba-tiba kameranya nggak mau digunakan di Google Meet. Kemudian saya coba Zoom bisa. Nah ini alhamdulillah bisa. Oke, terus di sini nanti kita akan belajar mendalami dan memahami ulang tentang anak buah imajiner ya, atau yang disebut sahabat virtual. Anak buah imajiner ini versi saya pribadi ya. Istilah yang saya pakai supaya saya tidak memakai istilahnya orang lain. Misalkan ada sahabat virtual atau sahabat virtual itu versinya orang lain ya, bukan versi saya sebetulnya, hanya judul saja. Tapi di dalamnya adalah anak buah imajiner. Ada juga versi VAP, Virtual Assistant Program. Itu versinya almarhum Bapak Ian Nurindra, ya Bapak Hipnotis Indonesia itu. Ada juga versi Jessica Method, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, versinya Pak Saiful Anam itu kalau nggak salah, dan sebagainya. Ada juga yang menamai dengan tuyul modern. Itu tuyul yang kita buat sendiri, yang kita tugaskan untuk mencari uang dengan cara yang halal gitu. Menarik uang dengan cara yang halal gitu. Bukan dengan cara-cara dukun. Nah, baik teman-teman, kita review sedikit sebagaimana buku yang sudah diterima oleh teman-teman semuanya ya. Mungkin buku Sahabat Virtual atau Anak Buah Imajiner itu bisa dibuka, boleh ya, diambil, dibuka. Oke, sip, makanya sudah makas gitu orangnya. Oke teman-teman, bisa dibuka supaya nanti misalnya saya ada lupanya, boleh diingatkan ya, karena meskipun saya yang menulis, kadang-kadang juga ada yang lupa seperti itu, maklum ya. Namanya orang pasti ada yang kelupaan sedikit gitu. Nah nanti teman-teman kalau misalkan saya ada salah konsep, nggak sesuai dengan yang ada di buku yang sudah saya tulis, silakan untuk diingatkan begitu. Kemudian di sini dalam Zoom kali ini pembicara utamanya tidak hanya saya sebetulnya, tapi teman-teman semuanya ya. Saya hanya sebagai pengawal saja yang membuka acara ini, yang menyampaikan pendalamannya. Nanti teman-teman boleh sharing atau bertanya, boleh silahkan ya. Mungkin juga testimoni silahkan ya. Ya kayak kemarin itu ya, sudah ada yang testimoni di grup sahabat virtual. Nah, nanti silakan coba untuk sharing ya. Karena di sini kita memang niatnya ya, kita sharing ya. Kita belajar bareng seperti itu. Oke teman-teman, sekarang saya review terlebih dahulu mengenai teknik pembuatan sahabat virtual ya. Nah, sebelum lebih jauh saya jelaskan mengenai lima teknik sahabat virtual membuatnya. Nah, kita sepakati terlebih dahulu ya. Kita sepakati istilah yang kita pakai kali ini adalah ABI gitu ya, anak buah imajiner. Itu supaya saya tidak mengambil istilah dari orang lain seperti sahabat virtual itu versinya Mas Firman Pratama, atau VAP versinya Pak Ian, atau Jessica Method versinya Pak Saiful. Saya versinya adalah anak buah imajiner. Oke, langsung saja ya. Secara konsep mengenai anak buah imajiner itu adalah anak buah yang sengaja kita ciptakan sendiri secara imajinasi begitu. Sebagaimana kalau kita belajar ilmu pikiran bawah sadar ya, bahwasanya bawah sadar kita itu sangat mengenal dengan imajinasi, sangat mengenal dengan gambar-gambar yang kita ciptakan sendiri. Dan ini uniknya teman-teman ya, imajinasi dalam otak kita itu bisa kita bayangkan di luar diri kita gitu, tidak hanya di dalam gitu. Biasanya kita kan melamun ya, kalau melamun itu kan di dalam otak kita. Tetapi kalau anak buah imajiner
Itu kita membayangkannya seolah dia hadir di hadapan diri kita, seperti itu. Tapi sebetulnya walaupun dia seolah di luar, itu sesungguhnya ya di dalam diri kita, gitu loh. Itu hanya persepsi kita saja sebetulnya. Hanya saja pikiran bawah sadar tidak mengenali ini baik di dalam ataupun di luar sama saja, sebetulnya. Nggak ada bedanya. Kemudian kalau kita bicara mengenai ilmu getaran energi ya, atau istilahnya itu vibrasi, pikiran kita itu memancarkan getaran atau memancarkan energi yang tersebar ke semesta. Nah, di saat kita membayangkan anak buah imajiner, itu energi pikiran kita dan energi rasa kita, itu kita fokuskan menjadi figur tertentu, menjadi sosok tertentu yang berada di hadapan kita. Gitu. Konsepnya seperti itu ya. Jadi, energi yang ada dalam diri kita itu bisa kita fokuskan ke hadapan diri kita, kemudian itu kita beri atensi dan intensi, atau istilahnya kita beri perhatian dan kita beri niat. Nah, apa maksudnya kita beri perhatian dan niat ini? Maksudnya adalah untuk kita program, untuk kita jadikan memiliki apa istilahnya itu apa ya, memiliki pemikirannya tersendiri, memiliki kesadarannya tersendiri, begitu. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ada AI ya, itu kan seolah-olah bisa berpikir sendiri. Nah, kurang lebih seperti itulah. Namun di sini uh, sosok virtual atau anak buah imajiner yang kita ciptakan itu ada batasannya. Nah, batasannya yang membuat ya diri kita. Kenapa kita kasih batasan? Supaya dia tidak, istilahnya itu tidak menjadi-jadi, atau mungkin kekhawatiran teman-teman adalah nanti khawatir anak buah imajinernya yang menguasai diri kita. Nah, jadi program yang kita buat itu kita batasi, ya, misalnya hanya untuk membantu diri saya dalam bidang apa, seperti itu. Jadi itu konsep dasarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke 5 cara pembuatan. Yang pertama ada egopat, ya. Egopat itu adalah bagian dalam diri kita. Nah, di sini kita sengaja memanggil bagian dalam diri kita yang memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, ini secara ilmu NLP, asumsi ya, asumsi dasarnya bahwasanya setiap manusia itu memiliki egopat atau bagian-bagian dalam jiwa kita, seperti itu. Nah, contoh mudahnya seperti ini. Saya pribadi ya, tadi sebelum membuka Zoom, itu ada pikiran, ada perasaan seperti ini yang bilang dalam hati, pakai Google Meet aja nggak apa-apa gitu. Ternyata saya coba menggunakan Google Meet, oh kok nggak bisa. Dalam pikiran muncul lagi, pakai Zoom aja. Nah, pakai Zoom ternyata bisa. Nah, kira-kira siapakah yang ngomong dalam kepala saya ini? Nah, itu adalah egopat. Nah, contoh lagi ya Pak. Misalnya teman-teman mau berangkat ke kantor pagi hari. Enaknya mau naik taksi, apa naik bis, apa pakai motor. Biasanya ada pikiran yang muncul, naik motor aja deh gitu, atau naik mobil aja deh, naik taksi saja deh gitu. Nah, pikiran-pikiran yang muncul seperti itu, itulah yang kita sebut sebagai egopat, ya, egopat atau bagian dalam. Nah, egopat inilah yang dalam versi anak buah imajiner atau sahabat virtual itu bisa kita ajak berkomunikasi sebetulnya, dan bahkan bisa kita berikan sosoknya dengan cara dibayangkan, dirasakan, diberikan tugas, diperkuat eksistensinya, seperti itu. Cara membuatnya gimana? Nah, sebagaimana yang sudah saya tulis di buku Sahabat Virtual ya, cara membuatnya kita cukup dengan hening atau kalau bisa relaksasi total ya, nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak bisa relaksasi total, cukup dengan hening saja. Yang terpenting adalah pikiran kita harus tenang. Nah, diri kita juga harus tenang. Suasananya kita kondisikan juga harus setenang mungkin. Kemudian kita mencoba untuk berdialog dengan diri kita sendiri, dengan pikiran bawah sadar kita. Nah, cara dialognya gimana? Saya mau berkomunikasi dengan bagian diriku
yang punya potensi untuk apa, titik-titik seperti itu. Nah, misalnya kalau teman-teman yang berprofesi sebagai marketing ya, contoh saja ini. Nah, kita cari bagian dalam diri kita yang punya potensi untuk marketing, gitu. Nah, jadi cara komunikasinya gimana? Saya berniat berkomunikasi atau saya berkehendak mengajak berbicara dengan bagian diriku yang berpotensi sebagai marketing. Seperti itu, ya. Nah, jika kamu ada, katakan ya, atau berikan saya sinyal berupa rasa. Itu. Nah, biasanya kalau kita peka akan muncul suara iya dalam hati kita atau dalam pikiran, seolah-olah ada suara muncul. Iya, saya ada di sini.